Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Rahman, NIM 105181107 dari kelas IS3 Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan ruangan minimalis dengan tahapan pembuatan objek, modeling, lighting, pewarnaan, render image, dan pembuatan animasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memulai pembuatannya. Pertama, kita akan membuat dinding dengan menambahkan objek cube, lalu kita pipihkan, bisa kita scale dengan ke arah kiri atau kanan, atau menurut sumbu Y, sesuai sumbu, bisa kita gunakan juga S untuk mempercepat. Lalu kita ke edit mode, akan melakukan loop and cut dengan atau bisa Ctrl R. Kita akan membagi sisi pada objek ini untuk melakukan extrude atau penarikan objek untuk memperpanjang atau menyatukan dinding bentuk lainnya. Kita lakukan Ctrl R lagi atau loop cut. Kita scale sampai sesuai apa yang diinginkan. Kemudian kita seleksi bagian yang akan di-extrude dengan shift klik kanan. Shift-nya ditahan ya tadi. Kemudian kita extrude dengan menggunakan E. Sekarang kita akan menambahkan objek tempat tidur. Pertama saya akan membuat bagian rangka tempat tidurnya dengan menambahkan objek cube. Kemudian kita scale dan kita pipihkan sesuai dengan yang diinginkan ukurannya. Jangan lupa setiap menambahkan objek agar terpisah, kita di objek mode. Oke, sekarang kita lakukan loop and cut untuk pembentukan rangka bagian lainnya agar menjadi satu objek ya. Bisa loop and cut. Jangan lupa kita ke edit mode untuk melakukan loop and cut. Oke, sekarang masih kita coba ukur dan kita letakkan posisinya. Kemudian kita pilih bagian yang akan di-extrude dengan klik kanan lalu tekan E untuk melakukan extrude. Lakukan hal yang sama juga untuk bagian lainnya untuk melakukan extrude dan melakukan loop and cut dengan bisa menggunakan dengan Ctrl R atau pada menu di sebelah kiri ada pilihan loop and cut. Sekarang saya akan membuat bagian tangganya masih dengan cara lakukan extrude. Kemudian saya seleksi bagian bawahnya untuk membentuk bagian kaki dari tempat tidur ini. Tekan E untuk menarik kakinya. Oke, kemudian kita ukur lagi ya. Sekarang kita akan coba membuat tangganya. Kita seleksi, tekan E, melakukan extrude. Oke. Setelah itu kita seleksi lagi bagian ujung-ujung bagian rangkanya agar menjadi seperti ini. Lalu lakukan loop and cut atau bisa gunakan Ctrl R dan scale ukurannya untuk melakukan extrude. Seleksi, tekan E. Oke, untuk bagian lainnya juga sama, seleksi dan scale. Scale dulu ya, baru seleksi, lalu lakukan extrude. Masih kita lakukan extrude untuk membentuk tempat tidurnya, karena tempat tidurnya akan saya simpan di bagian atas. Oke, sekarang kita extrude lagi. Lakukan loop and cut dengan menggunakan Ctrl R.
Sekarang kita extrude, kita coba sejajarkan saja ya. Oke, untuk memiringkan rangka seperti itu kalian bisa ke edge mode ya, dan pilih bagian garisnya. Sekarang kita lakukan loop and cut lagi, lalu lakukan extrude dengan menekan E. Kita lakukan loop and cut lagi dengan Ctrl R. Sudah semakin tampak ya, nampaknya sudah cukup. Sekarang saya akan menambahkan lagi sebuah objek, yaitu untuk bagian tangganya, tapi masih dalam satu objek. Kita lakukan loop and cut dan lakukan extrude ya, seperti di video. Sekarang kita tambahkan objek kasur dengan menambahkan dengan cube. Jangan lupa menambahkan objeknya di objek mode, lalu kita scale, ukur, sesuaikan dengan tempatnya. Oke, masih scale. Untuk scale secara simetris bisa menggunakan keyboard S ya, tapi ini saya karena mengukurnya menyesuaikan, jadi saya menggunakan transform. Oke, lakukan loop and cut, Ctrl R. Di sini loop cut di sini akan saya gunakan agar kasur terlihat, agar cube maksudnya terlihat seperti kasur ya. Agar bentuknya juga tidak terlalu kotak. Dan loop and cut, lalu saya lakukan smooth vertex dan pilih smooth. Oke, sudah agak tampak seperti kasur ya, dan bentuknya pun semakin menyerupai. Saya duplikat saja ini kasurnya karena saya akan membuat objek bantal. Kemudian saya scale saja ya, sesuaikan ukuran bantal dengan ukuran yang diinginkan. Sini saya akan membentuk agak seperti persegi panjang ya. Oke, lalu scale, lalu saya coba lakukan loop and cut lagi agar lebih terlihat lagi seperti bantal. Akan saya coba. Kemudian kita seleksi semuanya untuk melakukan smooth vertex dengan menggunakan klik A sampai warna berubah menjadi kuning semua. Saya akan coba bentuk bagian ujung bantalnya ya, agar ya lebih terlihat seperti asli ya. Tapi saya juga masih mencoba ini. Semoga tidak terlalu buruk hasilnya. Oke, seleksi pada garis-garis tersebut itu pada edit mode, lalu pada mode edge ya. Oke, kita tarik saja ya. Kita coba tarik ya dengan arah panah. Dan melakukan seleksinya, ingat untuk melakukan beberapa seleksi tekan shift, tahan, lalu klik kanan pada bagian yang akan diseleksi. Oke, saya akan coba smoothkan objek ini dengan menekan Ctrl A, lalu smooth, pilih smooth ya di menu sebelah kiri pada objek mode tentunya. Oke, sekarang kita coba letakkan.
Oke, saya akan duplikat dengan menggunakan Shift D untuk mempercepat penambahan objek. Oke, untuk objek bantal lagi ya. Oke, sekarang saya akan menambahkan guling dengan menambahkan objek silinder. Oke, saya scale dan saya atur vertexnya menjadi 16 seperti menu yang tadi di kiri. Saya scale ukurannya dengan menggunakan S. Kemudian saya scale lagi ukuran dengan menggunakan transform. Ukur sampai sesuai ukuran yang diinginkan ya, atau agar lebih simetris dengan ukuran objek yang lain. Oke, bagian ini tadi kita extrude ke mode face select, kita extrude bagian atasnya, lalu kita scale bagian yang tadi di extrude agar terlihat seperti itu ya, agar mengecil, tumpul. Lakukan hal yang sama pada ujung satunya lagi. Dan kita lakukan loop and cut, Ctrl R, untuk memperhalus bentuk dari silinder ini agar tampak terlihat seperti guling. Kita lakukan loop and cut, lalu kita pilih smooth vertex. Kita seleksi semuanya, lalu kita dengan menekan A, keyboard A ya, lalu kita smooth vertex ke objek mode, kita pilih smooth ya tadi. Kemudian kita letakkan, saya akan duplikat lagi dengan menekan Shift D. Saya posisikan agak berbeda saja. Kita dapat mengatur arah dengan rotasi. Kita bisa menekan R ya. Untuk memindahkan beberapa objek pun bisa. Sekarang saya akan menambahkan objek cube untuk membentuk lemari ya. Kita scale saja ukurannya saya kira-kira. Oke, kita scale untuk ketinggian lemarinya dan lebarnya. Tinggal tarik saja ya. Itu gunakan mode tools transform. Ya, di sebelah bacaan global itu ya, kalian bisa pilih untuk melakukan scale. Oke, kita melakukan loop and cut untuk melakukan extrude nantinya. Saya akan membentuk lemari ini menjadi seperti dua kegunaannya, lemari pakaian dan lemari buku. Oke, kita masih lakukan loop and cut. Seleksi bagian yang akan di-extrude dengan shift, klik kanan, pilih bagian yang akan diseleksi. Saya menyeleksi seperti yang ada di video. Oke, kemudian kita tarik dengan menggunakan keyboard E atau melakukan extrude itu. Kemudian saya akan memilih seleksi bagian lain untuk membentuk pintunya. Pintu dari lemari pakaian, bagian lemari pakaian. Saya di sini melakukan Ctrl R lagi untuk mempermudah mencari bagian tengahnya ya. Oke. Kemudian saya akan melakukan seleksi lagi, shift klik kanan, tekan E untuk membentuk pintu. Pada bagian ini pun oke, setiap kalian akan melakukan edit pada suatu objek, jangan lupa ke edit mode. Saya lakukan perubahan untuk membentuk pintunya dengan kalian bisa menggunakan edge mode. Kemudian saya membuat laci dengan melakukan extrude. Tarik saja dan kalian untuk melakukan lubangnya bisa tekan face select dan hapus klik pada objek. Tekan X. Kemudian saya menambahkan untuk pegangan pintu dengan menambahkan objek torus. Oke, saya scale saja dan langsung saya ukur, letakkan saja, kemudian saya duplikat. Setelah saya duplikat,
Ya, saya lakukan rotasi ya, agar lebih terlihat, nampak seperti lemari ya. Oke, kemudian saya menambahkan lagi objek cube untuk membentuk buku. Nah, kita lakukan scale saja, mudah saja. Kita ukur dengan ketinggian setiap raknya. Oke, cukup. Kemudian saya akan melakukan loop and cut agar terlihat seperti buku dengan menggunakan Ctrl R, scroll mouse beberapa kali. Kemudian kita pilih bagiannya dengan shift klik kanan agar bidangnya tertarik ke dalam agar nampak seperti buku ya. Nah, oke, sekarang sudah agak tampak seperti buku. Untuk menyeleksi salah satu sisi bidang, kalian bisa menggunakan mode face select, tapi untuk bagian garis ya, saya sebutnya garisnya, kalian gunakan di edge mode. Kemudian saya duplikat bukunya. Saya akan melakukan beberapa duplikat pada buku untuk mempercepat. Saya lakukan duplikat dan lakukan rotasi. Kita scale saja ukurannya sesuai yang diinginkan ya, agar terlihat seperti buku. Oke, mungkin akan saya tambahkan objek lagi ya. Saya akan menambahkan objek cube untuk membentuk sebuah sofa. Kemudian scale saja ukuran yang diinginkan ya, ukuran sofa sepanjang dan selebar apa. Di sini saya akan membentuk bagian dudukannya, lakukan loop and cut dengan Ctrl R. Oke. Oke, bagian yang di loop and cut nantinya akan memudahkan saya untuk melakukan extrude ya, seperti ini. Oke. Kemudian saya ke mode face select, seleksi bagian seperti di gambar, tekan X untuk menghapus agar face, lalu pilih face agar kosong seperti ini. Kemudian seleksi bagian garis. Dan kalian bisa hapus bagian garis lainnya dengan menggunakan X, pilih vertex, dan saya tambahkan objek mirror ya untuk mempermudah pengerjaan. Bukan objek, maksud saya modifier mirror untuk mempermudah pengerjaan. Oke, bisa dilihat menunya di sebelah kanan. Kemudian kalian pilih add modifier saja dan pilih mirror. Sekarang saya akan ya melakukan pembentukan pada sofa. Untuk melakukan bentuk yang agar terlihat tampak seperti asli, saya banyak melakukan loop and cut di sini agar bisa ditarik seperti ini, agar membentuk lagi seperti sofa ya. Saya banyak melakukan loop and cut, lalu tarik sesuai yang diinginkan. Melakukan tarikannya dengan klik pada tanda panah di arah sumbunya ya, dan lakukan seleksi juga di sini. Jangan lupa gunakan shift A, shift maksud saya, lalu klik kanan.
Di sini saya menyeleksi garis-garis, ingat itu ada pada edge mode ya. Dan akan saya lakukan beberapa seleksi lagi di sini agar membentuk lebih tampak seperti sofa. Dan nantinya pada akhirnya pun akan saya lakukan smooth vertex dan smooth ya, agar objek nampak terlihat lebih halus. Kita seleksi semua dengan klik A sampai semuanya berwarna kuning, klik A beberapa kali sampai semua berwarna kuning. Kemudian pilih smooth vertex ya. Smooth vertex letaknya berada di edit mode dan pilihan smooth atau flat ada di object mode ya. Saya baru saja melakukan smooth dan mengembalikan ke flat. Saya akan rubah dulu ya. Saya lakukan lagi loop cut di sini agar tampak lagi seperti sofa ya. Oke, seleksi lagi dengan tekan A, pilih lalu ke objek mode, pilih smooth. Oke, sekarang kita letakkan sofanya di bawah tempat tidur ini. Kemudian saya duplikat dengan menggunakan Shift D untuk bantal di sofa. Saya scale ukuran lagi dan melakukan rotasi ya. Oke, saya letakkan dan saya akan duplikat satu lagi dengan menggunakan Shift D. Oke, setelah seperti ini sudah tampak terlihat. Kemudian saya akan melakukan perubahan pada dinding. Akan sedikit saya belokkan dengan melakukan seleksi dan extrude pada dindingnya. Ini saya belokkan seperti ini. Kemudian tambahkan objek cube karena saya di sini akan menambahkan sebuah meja. Ini lakukan saja scale dan loop, lalu lakukan loop and cut dengan posisi di edit mode dan pilih face select. Di sini saya melakukan loop and cut ya dengan Ctrl R. Oke, loop and cut di sini saya gunakan nantinya untuk menyeleksi dan melakukan extrude pada bagian kaki-kaki meja. Perhatikan untuk menambah garis loop and cut-nya kalian bisa menggunakan control mouse dengan pada scroll mouse ya ke arah atas untuk menaikkan jumlah garis dan ke arah bawah untuk menurunkannya. Saya masih melakukan loop and cut. Jangan lupa setiap kalian melakukan edit objek, lakukan pada edit mode. Saya lakukan loop and cut lagi di sebelah sini untuk menambahkan seolah-olah seperti ada laci atau lemari di bawahnya ya. Sekarang saya seleksi, shift klik kanan, pilih titik yang akan diseleksi. Seleksi seperti ini berada di mode face select. Lakukan extrude, tekan E. Oke. Tekan E lagi. Kemudian saya hilangkan beberapa bagian. Nah, agar bentuknya seperti ini. Ini akan saya lakukan extrude agar bentuk seperti laci ya atau lemari di bawah meja. Lakukan extrude. Kemudian extrude lagi, masih di mode face select. Kemudian saya pilih bagian yang akan dihilangkan. Dengan klik X, pilih face atau pilih face untuk menghilangkan satu bagian. Untuk vertex itu kalian akan menghilangkan beberapa bagian ya dari sebuah sisi pada sebuah objek. Kemudian di sini saya akan menambahkan cube lagi untuk membuat objek laptop. Saya scale saja.
Saya pipihkan, kita letakkan di atas meja ya. Oke. Sekarang saya lakukan loop and cut dengan Ctrl R. Saya akan melakukan extrude untuk bagian layar laptopnya. Perhatikan. Kemudian saya tarik dengan arah ke sumbu X pada panah merah itu. Nah, di sini saya melakukan pada mode face select, saya melakukan extrude di tempat ya. Kemudian saya tekan S untuk melakukan scale. Agar terlihat seperti layar nantinya. Kemudian saya akan menambahkan objek silinder untuk membuat sebuah gelas. Saya ukur dan saya lakukan scale. Oke, nampaknya sudah cukup. Saya geserkan mejanya. Kemudian ke edit mode, pilih face select, lakukan extrude. Lalu lakukan scale, tarik ke bagian dalam. Extrude lagi, scale lagi, tarik bagian dalam. Agar terlihat seperti gelas nyata ya. Berlubang gitu, seperti berlubang begitu. Kalian di sini bisa menggunakan seleksi ya pada edge select untuk menyeleksi sebuah garis-garis seperti ini. Nah, untuk menggerakkan atau membentuk agar sebuah objek terlihat lebih baik. Ini, maaf. Oke, objek ini saya lakukan smooth vertex dan smooth. Kemudian saya tambahkan objek torus untuk membuat pegangannya agar terlihat seperti cangkir atau ya cangkir. Saya scale saja, lalu saya rotasi. Ya, saya tempelkan dengan objek bagian gelas. Oke, kita paskan saja. Oke, jangan lupa lakukan smooth vertex dan smooth agar objek tampak terlihat lebih halus dan baik. Tidak semua objek bagus dilakukan smooth. Oke, di sini kalian menemukan objek bisa dengan tekan Shift A. Di sini saya akan menambahkan objek lagi, objek cube untuk membuat kursi kerja ya. Oke, di sini saya lakukan loop and cut untuk melakukan extrude lagi untuk membuat sebuah sandaran kursi ya. Loop and cut kembali dengan Ctrl R. Saya atur ukurannya. Ini saya seleksi, saya extrude. Ingat modenya pastikan di mode yang sama seperti di video. Oke, setelah di extrude saya tarik ke arah sumbu X ya, yang arah warna merah. Kalian bisa lihat arah sumbunya di sebelah kiri bawah. Oke, saya akan bentuk sandaran dari kursi kerja ini. Saya akan coba membentuk atau membuat lagi sebuah tempat sandaran tangan ya, atau pijakan tangan. Saya seleksi dan saya lakukan, ingat seleksi di mode face select.
Oke, agar bisa lurus pada edge mode, saya lakukan perubahan, kemudian ke face select, saya seleksi lagi, shift klik kanan, lakukan extrude. Nah, ini agak tampak lurus ya. Jika tadi itu tertariknya ke arah atas pegangannya, atau maksud saya tempat sandaran tangannya ya. Kemudian ke edge mode, oke, saya tarik bagian garis yang saya seleksi agar nantinya bisa melakukan extrude ke bawah. Di mode face select ini saya lakukan extrude. Nah, oke, terlihat ya, sudah bisa melakukan tarikan ke bawah atau extrude ke bawah dengan posisi miring. Akan saya lakukan lagi pada edge mode ini dengan menyeleksi dua garis ini. Oke, cukup. Kemudian ke face select, akan saya lakukan extrude lagi. Oke, nampaknya cukup. Sudah cukup ya, kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan lakukan loop and cut di bagian-bagian kursi ini agar bentuknya lebih baik ya jika dilakukan smooth, karena saya akan mencoba beberapa objek melakukan smooth agar nampak halus objeknya. Dan saya coba melakukan beberapa loop and cut. Kalian bisa gunakan dengan menggunakan Ctrl R loop and cut ini dan menggunakan scroll mouse untuk menampilkan beberapa garisnya, menentukan beberapa garisnya. Oke, saya masih coba agar bagian ujung-ujung kursinya terlihat tidak terlalu lancip ya, agak tumpul gitu seperti kursi kerja pada umumnya gitu, seperti nyatanya. Saya akan melakukan beberapa seleksi dan saya lakukan perubahan dengan menekan arah panah. Maaf. Oke, akan saya coba ulangi, saya akan coba perbaiki. Saya seleksi bagian-bagian garisnya. Ingat, menyeleksi bagian garis itu di edit mode pada edge. Sebelah kanan bacaan global kalian bisa cari edge mode ya. Masih tampak seperti ini ya, belum baik. Coba saya lakukan smooth vertex. Oh, ternyata salah. Mungkin saya tidak akan melakukan banyak Ctrl R pada bagian kursi ini. Harus hati-hati ya melakukannya. Jika objeknya besar, namun pada bagian-bagian yang di loop and cut-nya cukuplah kecil, saya lakukan Ctrl Z beberapa kali untuk mengembalikannya. Ctrl Z juga di sini berfungsi sebagai undo sebagaimana umumnya, namun ada batasnya. Oke, maksimal hanya melakukan 50 kali. Yang pernah saya coba lebih dari 50 kali tidak bisa. Saya bentuk seperti ini saja. Agar terlihat lebih rapi ya, agar jika di smooth juga lebih baik. Oke, masih
masih saya coba cari di mana bisa dilakukan loop and cut dan agak untuk bagian ini mungkin harus seperti di atas ya, jika ingin melakukan lengkungan pada bagian objeknya. Shift A, tambahkan bagian kakinya, saya akan menambahkan dengan silinder lemaknya ya. Saya akan scale terlebih dahulu. Sekali lagi, gimana ya? Oke, saya akan ukur dulu. Akan saya coba. Oke, tarik ke bawah. Oke, nanti mungkin akan saya samakan. Sudah cukup mungkin ya untuk bagian kakinya. Kita ke edit mode, tekan tab, face select, klik kanan di sini, lakukan extrude di tempat. Oke, tekan E, klik kiri, lalu scale, tarik ke dalam. Oke, saya extrude ke atas. Oke, saya akan perkecil lagi, extrude di tempat, klik kiri, scale. Saya akan extrude lagi ke atas. Saya akan coba ke objek mode, saya akan turunkan dahulu ini untuk mengukur ketinggian. Apakah sudah cukup untuk ketinggiannya? Oke, saya akan coba geserkan. Saya letakkan di sini. Oh, terlalu pendek ya nampaknya. Oke, saya pisahkan lagi objeknya. Saya lakukan face select di bagian saya extrude kembali ke atas. Saya extrude di tempat, scale. Saya akan scale ke bagian luar. Oke, saya langsung scale seperti ini.
Oke, di sini saya akan menyatukan objek ya, shift dengan menggunakan shift lalu saya geser tata letaknya. Oke, cukup kita rotasi saja. Oke. Kembali ke objek mode, saya akan coba. Oke, di sini saya akan melakukan smooth pada beberapa objek ya. Agar lebih halus. Oke, saya akan tambahkan saja ini agar tidak terlihat terlalu kosong. Saya akan duplikat. Oke, ya sekarang saya atur tata letaknya, kemudian saya scale juga dengan ukuran raknya yang ada. Oke, masih saya scale, saya coba paskan. Kemudian saya akan melakukan pembentukan lantai ya. Saya gabungkan saja dengan objek dinding. Saya gabungkan dengan objek dinding, kemudian saya seleksi bagian bawah dinding tersebut dengan shift, klik kanan. Jangan lupa di mode face select ya, edit mode pastinya. Oke, saya seleksi bagiannya. Oke, saya extrude. Kemudian saya seleksi lagi bagiannya. Saya geser dulu beberapa objek. Saya naikkan dulu objek-objeknya. Oke, kemudian ke objek dinding, ke edit mode, face select, saya shift klik kanan. Saya lakukan extrude. Oke, cukup. Akan saya tambahkan mungkin 1 atau 2 objek lagi. Di sini akan saya tambahkan sebuah meja. Kita ke objek mode, add mesh cube. Saya pipihkan. Oke, akan saya tarik ini. Terlalu besar nampaknya. Cukup, kita ke edit mode, tekan tab, saya akan lakukan Ctrl R atau loop cut, scroll mouse 1 kali. Oke, klik kiri mouse 2 kali, saya akan perbesar ini. Saya loop cut lagi di sini. Ctrl mouse, scroll mouse maksud saya. Klik kiri mouse 2 kali. Oke, saya perbesar lagi di sini. Oke. Saya akan loop cut di sebelah sini sekarang. Scroll mouse ke atas 1 kali, klik kiri mouse 2 kali. Saya akan perbesar. Oke, cukup. Saya loop cut kembali, scroll mouse lagi ke atas 1 kali, klik kiri mouse 2 kali. Saya perbesar lagi.
Oke, cukup ya. Oke, ke objek mode. Saya tarik ke atas sedikit. Ke edit mode lagi. Oh. Ke face select, shift klik kanan, ini saya akan lakukan extrude untuk bagian kaki dari meja. Ini cukup saja. Oke, saya akan atur tata letak meja ini untuk saya letakkan sedikit di dekat sofa ya. Oke, masih saya atur letaknya, saya atur ketinggian, dan saya masih lakukan scale. Cukup nampaknya. Mode add, tapi saya gunakan silinder. Saya akan melakukan scale untuk membentuk vas bunga ini. Saya ukur terlebih dahulu. Oke. Cukup ya, kita ke edit mode, face select, saya seleksi bagian ini. Oke, saya akan coba merubahnya. Oh, maaf, saya extrude dulu. Extrude di tempat, tekan E, klik kiri mouse. Scale. Oke. Saya extrude ke atas. Cukup, saya akan coba langsung melakukan scale keluar. Oke, ini tekan S ya tadi. Setelah melakukan extrude, tekan S, tarik keluar. Oke, klik kiri mouse. Saya extrude lagi ke atas sedikit. Oke, saya extrude lagi ke atas sedikit. Saya tekan S. Atau untuk scale, saya extrude lagi ke atas sedikit. Cukup mungkin. Saya scale. Oh, maaf. Extrude dulu sedikit. Oke, saya scale. Extrude lagi. Saya scale. Oh, maaf. Extrude ke atas sedikit. Saya scale. Oke, saya tarik ini ke dalam. Di sini, lalu klik kiri, lalu tarik ke bawah, ini tarik ke dalam. Ini sudah sedikit tampak. Saya akan modifier ke surface. Oke. Lalu akan saya coba smooth. Apa yang terjadi jika smooth vertex? Nah, oke, cukup.
cukup segini ya. Kita ke objek mode, saya smooth. Nah, oke, sudah cukup terlihat. Oke, saya scale pas bunga ini, kemudian saya akan letakkan di atas meja sebelah sini ya. Oke, saya atur letaknya cukup. Nampaknya saya akan menambahkan objek silinder untuk bentuk bagian kaki lampu dengan melakukan scale ya. Oke, kita atur juga letaknya objek ini, kita scale lagi. Oke, cukup. Setelah itu saya akan menambahkan tiang silinder lagi. Oke. Saya akan menambahkan untuk terlihat seperti sambungannya. Ke edit mode, saya add UV. Saya duplikat, Shift D, klik kanan. Oke, kemudian kita duplikat silindernya untuk bagian tiang lampu. Kemudian kita duplikat juga UV untuk sambungan lampunya, objek UV ya. Setelah itu saya tambahkan objek cube untuk tiang lampu, lalu scale ukuran, kemudian lakukan loop cut ya di bagian ini. Nampaknya saya akan lakukan loop cut. Oke, kita scale dulu. Cukup. Nampaknya saya geser, saya atur dulu letaknya. Oke, masih saya scale dulu. Ya, saya akan posisikan di sini, agak miring ke atas ya. Akan saya loop cut di sini. Oke, Ctrl R, lakukan loop cut, seleksi. Nah, oke, pilih bagian garisnya, seleksi bagian garisnya. Kemudian saya duplikat. Akan saya lakukan letaknya seperti ini, agak seperti miring ke atas. Nah, seperti ini. Oke, objek satunya pun sama yang telah saya diduplikat. Akan saya letakkan objek miring, akan saya meletakkannya dengan miring seperti ini juga. Namun arah yang berbeda saja. Saya atur dulu objek yang ini. Cukup nampaknya. Kemudian pada objek ini saya akan atur juga dan saya tempelkan dengan objek tiang yang tadi atau cube yang tadi ya, yang sudah saya bentuk menjadi tiang. Oke, saya atur letaknya. Kemudian duplikat UV untuk melihat agar terlihat seperti sambungan lagi ya. Lalu lakukan scale juga. Kemudian setelah cukup, saya akan menambahkan objek silinder. Oke. Lakukan scale. Saya akan gunakan ini sebagai tempat lampu. Ke edit mode, saya select, saya terlalu besar. Oke. Akan saya
ulangi mungkin. Saya tarik. Seperti ini. Saya tambahkan modifier. Oke. Saya rotate. Object mode. Saya rotate. Oke, di sini saya akan menggabungkan tempat lampu dengan objek-objek lain, dengan objek yang bagian lampunya yang sudah jadi tadi. Oke, saya akan coba geser dan atur tata letaknya. Kemudian saya akan menambahkan objek cube di sini untuk membuat cermin. Lakukan scale sesuai ukuran dan letakkan pada tempat yang diinginkan. Oke, saya akan letakkan di atas meja bagian ini. Oke, saya lakukan loop and cut dan oke, bentuk yang ini akan sama nampak seperti laptop yang tadi ya. Melakukan extrude dan scale juga. Oke, sekarang saya akan melakukan rigging untuk bagian lampu ini. Saya akan lakukan terlebih dahulu menyatukan beberapa objek ini. Oke, sebelumnya saya akan satukan dulu objek ini. Klik shift, klik kanan, join. Oke. Shift, klik kanan, join. Shift, klik kanan, join. Shift, klik kanan, join. Oke, saya geser dulu objeknya ke sini. Ke numpad 1 letakkan di sini. Oke, pointer ini. Pointer lalu shift A. Armatur single bond. Saya paskan dulu di sini. Nyalakan dulu X-ray-nya agar terlihat. Oke, sudah di tengah-tengah ya nampaknya. Akan saya scale. Tarik ke atas saja. Oke, cukup. Klik kanan di Oke, masih di bagian riggingnya. Kita ke edit mode. Oke, klik kanan bagian kepala ini. Oke, sudah terseleksi. Numpad 1 lagi. Kita extrude ke objek atas. Kita extrude lagi. Kemudian kita extrude kembali. Extrude lagi. Oke, pada bagian ini klik kanan di sini. Oke, kita buat bond untuk melakukan kontrolnya.
Di sini kontrolnya. Oke. Untuk mempermudah kita bisa rubah di bagian ini, stick. Nah, oke. Lalu kita rubah nama ini di bond ini nih, yang akan saya jadikan kontrol. Rubah namanya menjadi kontrol. Enter. Parentnya hapus, hilangkan. Ya sudah. Sekarang ke pose mode. Ya, kita klik bagian ini. Nah, oke, bond yang ini kita klik. Lalu pilih ini, bond constraint, add bond constraint. Kita coba inverse kinematic. Oke, berubah ya warnanya. Targetnya kita armatur, bondnya kontrol. Oke, chain length-nya 2. Kita coba gerakannya. Oh maaf. Kontrolnya kita coba gerakan. Ya, sudah bisa bergerak. Kita akan coba ditambah bagian sini. Oke, kita akan lakukan extrude untuk kontrol. Oh. Kontrol yang lain. Kita coba dulu ya. Kita beri nama kontrol 2. Kita beri nama kontrol 1. Enter. Oh, maaf. Tadi ada terjadi kesalahan. Di bagian sini sudah benar tapi ya. Apa-apa, kita coba di sini. Kita extrude saja. Bagian ini kita beri nama kontrol 1, enter. Kita coba hilangkan. Ke pose mode. Bagian ini. Oke. Ini coba ya inverse. Target. Kontrol 1. Oke ya. Kita coba gerakan. Oke, tapi tidak menyatu dengan ini. Coba kita gabungkan objeknya dengan bondnya. Klik kanan pada objek, klik bondnya, Ctrl P, bond,
klik kanan objek, Ctrl P, bound, kita coba gerakan kontrolnya. Oke, sudah bisa. Kita kontrol yang ini, kita gerakan juga. Oke, sudah cukup. Rigging. Rigging saya cukup. Oke, di sini saya akan menambahkan objek lagi, yaitu plane. Untuk membuat sebuah karpet, lakukan scale saja pada bagian ini dan ukur sesuai ukuran yang diinginkan. Oke, cukup nampaknya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pewarnaan pada objek ini. Kali ini saya akan melakukan pewarnaan pada setiap objek. Kalian pilih objek yang akan diwarnai. Pada objek mode, klik kanan pada objek. Kemudian di menu sebelah kanan, kalian bisa pilih material. Oke, yang gambarnya seperti bola dunia. Oke, kemudian kalian bisa pilih diffuse untuk menentukan warna. Untuk meja pada vas bunga, pastikan di mode cycle render ya, di bagian atas. Kalian nanti bisa lihat di bawah nama file yang kalian gunakan. Nah, untuk bagian meja ini, pastikan di cycle render. Oke, lalu pilih objek, pilih material, lalu lakukan pilih new. Lalu pilih surface, kemudian di bagian surface, pilih glass untuk bentuk kaca. Nantinya akan terlihat dan akan muncul pilihan lagi di bawahnya, pilih GFX. Berbeda untuk cermin, bedanya pilih glossy saja. Kemudian saya akan melakukan beberapa pewarnaan objek lagi yang lain. Nanti akan tampak pada render ya, untuk hasil kaca dan cermin. Saya lakukan smooth. Saya akan coba shift A. Lampu saya pilih area. Saya atur dulu. Maaf. Saya atur saya akan coba atur arahnya. Nah, itu garis titik-titik itu yang akan mengatur
cahaya ke arah mana. Coba saya putar. Oke. Sudah, saya akan tambahkan yang lain. Saya coba Hemi. Ini akan saya letakkan di sini. Bagian ujung sini. Untuk cahaya ini saya coba atur. Warnanya akan saya coba warna ini, dan untuk lampu ini Hemi akan saya coba beri warna ini. Oke. Mari kita coba render. Tekan numpad. Oh, saya lock screen ya, agar memudahkan dalam pengaturan kamera. Seperti ini. Oke, saya coba render. Ini hasil rendernya ya. Agak aneh. Tapi akan saya rubah warna lampunya. Akan saya rubah warna lampunya. Karena escape. Ini saya kembalikan warnanya. Warna putih. Ini pun saya coba kembalikan ke warna aslinya. Sekarang saya coba untuk objek ini ya. Tadi saya sudah memasang gelas. Kemudian objek ini saya sudah memasang glossy. Sekarang saya coba render. Oke. Ini akan
memakan waktu cukup lama. Nah, oke, sudah mulai terlihat ini saya. Nah, oke, ini hasil rendernya. Nah, ini sudah tampak terlihat seperti cermin dan ini pun seperti kaca ya. Oke, saya escape. Saya matikan lock screen-nya. Matikan dulu lock kamera maksudnya. Oke. Di sini saya akan coba tambahkan spot. Oke, cukup. Nanti akan kita lihat hasilnya lagi. Kita 0. Kita lock lagi kamera. Coba kita render lagi. Nah, ini sudah saya tambahkan, oke. Lampu tipe lampu spot. Nah, ini muncul di sini sebuah lingkaran cahaya gitu ya, seperti itu. Oke. Ini hasil render. Kemudian jika ingin melakukan save ke image, kita bisa klik di sini, image, save image. Oke, terserah kita akan menyimpannya di mana. Saya akan menyimpannya di folder saya ya, folder tugas. Karena ini tugas UAS. Oh, AMI UAS. Oke, akan saya beri nama. Ruangan minimalis. Oke, saya save. Sudah tersimpan. Ya, kita buka. Oke, itu ya, sudah ada. Mungkin nanti saya akan melakukan save lagi. Save image lagi. Sekarang kita keluar dari render dengan klik escape. Kita matikan lock kamera. Saya ini akan naikkan sedikit. Oke, cukup dulu. Oke, selanjutnya akan melakukan animasi. Kali ini saya akan membuat animasi atau pergerakan pada benda-benda yang ada di objek atau di Blender ini. Pertama saya akan melakukan animasi pada kursi. Oke, sebelumnya kita di sini ke bagian kiri bawah, kita klik timeline, kita drop sheet. Nanti kan muncul seperti ini. Sekarang kita klik timeline. Kita atur panjang waktunya berapa. Saya akan coba atur 200.
daftar. Oke, kita coba dulu pada versi objek mode. Belum saya gabungkan dulu. Shift klik kanan, klik join. Oke. Sekarang kita klik ini di menit 0 ini. Kita tekan I. Kita pilih lokasi. Saya akan tarik dari atas ini. Saya akan tarik dari samping saja. Dari luar sini. Oke. Tekan I, pilih lokasi. Saya akan sampai ke di tengah-tengah sampai 100. Oke, sampai 100. Saya akan geser ke sini. Oke. Tekan I lagi, pilih lokasi. Sekarang kita coba play animasinya. Play. Pergerakannya sangat lambat sekali ya. Oke, saya akan kurangi saja N-nya sampai 150. Sangat lambat. Memilih di sini dan di sini saya akan coba pilih rotasi, lalu kemudian saya di sini akan tekan R. Oke. Coba play animasinya. Oh, maaf. Lewat. Saya lakukan rotasi di sini. Oke. Kaki akan rotasi. Oke, saya coba play. Oke ya, cukup. Sekarang saya kurangi lagi 10. Oke, saya akan objek yang lain.
Oke, pada objek ini akan saya buat animasinya dari atas. Oke, sini saja cukup. Tekan I, pilih lokasi, kemudian sampai maaf, kemudian saya turunkan ini sampai sini. Saya tekan I, pilih lokasi, coba saya jalankan animasinya. Oke, objek ini pada objek laptop sini saya akan tekan I, saya coba pilih rotasi lagi. Oke, saya lakukan rotasi. Itu saya coba dulu. Oke, dan saya akan letakkan ke akhir. Coba dulu sampai sini. Rotasi, tekan I, pilih rotasi. Oke, saya coba play dari sini. Apakah sudah berubah? Ya, sudah ada perubahan. Oke, ini akan saya lanjutkan dari sini. Saya tekan I, pilih rotasi dan sampai akhir. Saya lakukan rotasi. Oke, cukup. Saya coba play lagi. Jadi berubah ya. Ctrl Z. Ctrl Z lagi. Dari sini saya tekan I, pilih rotasi. Rotasi seperti ini. Oke, cukup untuk percobaan.
Saya akan simpan di sini rotasinya. Ketika oke, terakhir cukup tekan I, ini rotasi. Oke, saya play dari sini. Oke, apakah akan merotasi? Ya, tidak akan merotasi. Sampai di akhir ya. Oke. Oke, lakukan hal yang sama juga pada objek yang lain. Perhatikan langkah yang pertama tadi saya berikan. Kalian bisa melakukan tekan I untuk memilih lokasi atau rotasi dan sebagainya. Tapi kalian harus melakukan memilih lokasi dulu ya. Dan kalian di sini bisa menentukan waktunya. Di bagian bawah kalian bisa pilih start dan end. Di sini saya menggunakan waktu, saya tidak tahu ini hitungannya detik atau apa, 0 sampai 140. Oke, di sini saya masih lakukan beberapa animasi ya. Lakukanlah hal yang sama untuk membentuk pergerakan atau animasi yang lainnya. Di sini juga saya baru pertama kali mencoba melakukan animasi pada objek yang banyak. Kalian bisa coba hal yang pertama tadi saya lakukan dalam pencontohan tahapan pembuatan animasi. Jangan lupa save filenya ya, agar tidak terjadi sesuatu atau hal yang tidak diinginkan saat kalian selesai melakukan project ini. Oke, kalian bisa pilih di sini ada rotasi, lokasi, lokasi. Saya masih coba ini atur untuk pergerakannya. Oke, saya masih coba karena terkadang ada yang gagal ya. Jika salah atau terlewat salah satu stepnya, tidak akan sempurna hasilnya. Jika kita ingin melakukan rotasi, namun lokasinya belum dipilih, maka tidak akan terjadi apa-apa. Oke, saya lakukan render. Saya coba lakukan render. Kalian bisa gunakan numpad 0 dan pilih render ya, atau bisa tekan F12. Saya coba render. Oke, kita tunggu hasilnya beberapa saat. Oke, ini hasil render image-nya. Jika kita ingin melakukan save hasil rendernya, cari di bagian kiri bawah ada menu image, lalu kalian bisa klik save as image, lalu pilih akan diletakkan di mana, dan kita bisa save saja dengan nama juga yang diinginkan. Oke, save as image sebelah kanan. Sekian tutorial dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan tidak sempurna.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.